seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Selamat malam, pemirsa. Selamat datang kembali di program Sosok. Hari ini kita akan menyimak perjalanan hidup yang luar biasa dari seorang figur yang tak pernah melupakan akar kesederhanaannya. Meski telah mencapai puncak karir akademis dan organisasi. Mari kita ikuti rekam jejak perjuangan Bapak Sugihartoyo. Sebuah cita-cita besar seringkali lahir dari kesederhanaan yang menempa jiwa. Langkah kaki kecil tanpa alas sepatu itu pernah menyusuri jalanan desa, membawa beban masa depan yang belum pasti. Ketika usaha sang ayah terpuruk hingga bangkrut, ia tak menyerah pada keadaan. Menjajakan es lilin keliling kampung menjadi jalur perjuangannya. Beralasan ketabahan, bahkan sebutir telur harus dibagi 4 agar semua perut bisa terisi. Namun, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Berbekal kegigihan yang tak pernah padam dan niat tulus untuk mengabdi pada bangsa, anak petani sederhana itu membuktikan bahwa nasib bisa diubah dengan ilmu dan ketekunan. Langkah demi langkah ia tapaki, dari seorang guru, dosen, dekan, rektor, hingga berdiri tegak mengemban amanah sebagai ketua Pepernas. Inilah kisah tentang keteguhan hati, dedikasi tanpa batas, dan pengabdian seorang akademisi hukum tanah air Sugihartoyo. Inilah sosok hari ini. Selamat malam Pak Gi, senang berjumpa kembali dengan Bapak. Terima kasih di sela kesibukan Bapak yang luar biasa masih menyempatkan waktu untuk bersama kami di studio Sosok. Bapak, jika Bapak bisa memejamkan mata sebentar dan mengingat kembali masa kecil, apa bayangan atau kenangan yang pertama kali muncul dalam benak Bapak? Jadi memang kami ini datang dari desa. Karena dari desa sudah barang tentu kami tidak akan pernah meninggalkan apa yang menjadi jati diri anak desa, ya. Yaitu di mana kami memang punya masa-masa kecil yang cukup mempesona menurut saya, karena memang sangat beda sekali dibandingkan dengan anak-anak yang ada sekarang ini. Jadi anak-anak zaman dulu itu sudah barang tentu ditempang. Kalau bicara karakter, kemandirian itu sudah barang tentu sangat begitu beda dengan yang ada di anak-anak di sekarang ini. Nah, salah satu contoh yang bisa kita berikan gambaran sepintas, yaitu di mana pada waktu kami dulu itu kecil, kemandirian itu memang ditempa oleh keadaan, di mana semuanya itu serba harus sendiri. Bahkan orang tua pun dalam pengasuhan juga itu memberikan ruang yang cukup besar terhadap kemandirian itu. Harus setiap saat membantu apa yang ada di rumah tangga kami waktu itu. Berarti pada saat Bapak kecil, nilai-nilai utama dari orang tua pengajarannya adalah kemandirian. Betul, ya.
Jadi bisa kita contohkan nanti mungkin banyak yang bisa kita dialogkan di malam hari ini ya Mbak Erna. Bapak, bagaimana Anda menggambarkan sosok ayah dan ibu? Atau pernahkah dulu ada satu momen, ada pesan dari kedua orang tua yang membekas hingga sekarang? Yaitu di mana orang tua kami membiasakan diri untuk mendidik anak-anak itu agak sedikit, mohon maaf, liar tanda petik ya. Nah, menarik. Jadi ini, Pak. silahkan ya. Kamu untuk bermain-main kemanapun, tapi jangan lupa bahasanya kamu pada saatnya juga itu harus bisa menghidupi dirimu sendiri. Nah itu yang sampai hari ini itu menjadi bagian penting dalam kehidupan saya. Bapak, ngomong-ngomong Bapak dari desa. Nah, dari desa manakah Bapak ini berasal? Iya, jadi kami ini disebut Banyuwangi Selatan sebetulnya, tapi sebetulnya kan Banyuwangi Tengah ya, Celuring itu ya. Oh, Celuring. Jadi di sana itu ada suatu desa namanya Celuring. Salah satu 4 desa yang ada di Celuring itu salah satunya disebut dengan Dusun Trembelang. Nah, disitulah kami dilahirkan oleh orang tua kami. Berarti Jadi Bapak dusun. menghabiskan masa kecil juga di desa tersebut? Ya, kebetulan kami hanya sampai di usia SMP untuk ada di dusun itu atau di desa itu, karena begitu kami sekolah di SMA yang waktu itu SMPP, kami sudah harus pindah ke Banyuwangi. Sehingga usia SD sampai dengan SMP itu ada di desa, kemudian pada waktu SLTA kami sudah harus ada di kota Banyuwangi ini ya. Pak, kalau Pak Gi sendiri dalam keluarga itu ada berapa bersaudara Bapak? Ya, jadi kami 5 bersaudara, kami kebetulan nomor 4. Dan dari nomor 4 itu sampai hari ini yang tertua itu kebetulan mbak-mbak itu adalah cewek-cewek ya. Kemudian kakak saya sudah meninggal, adik saya sudah meninggal. Jadi dari 5 bersaudara itu tinggal 3, lakinya tinggal saya sendiri gitu ya. Iya. Pak Gi, kalau kembali mengingat masa lalu, Bapak pernah nggak ada kenakalan yang pernah dilakukan kalau diingat-ingat sekarang membuat Bapak tertawa sendiri? Ada nggak Pak yang seperti itu? Iya, jadi ini memang tadi saya katakan setiap perjalanan manusia itu kan ada yang unik ya, ada yang mempesona, bahasa saya yang paling gampang itu memang ada yang sampai hari ini itu kalau kami ingat-ingat kembali itu ya kadang-kadang ya merasa salah, merasa dosa, merasa ya banyak hal yang berkecamuk di pikiran karena ini membuat orang lain itu jadi korban ya. Jadi ini sedikit cerita ini ya Mbak Erna ya. Jadi kami itu dulu di SD, kalau tidak salah waktu itu kelas 6 ya. Karena kebetulan di desa itu kan kami membiasakan untuk main-main di sungai. Iya. Nah karena main-main di sungai, pada suatu hari kami punya teman bertiga itu yang akrab sekali. Itu memang nakal ya. Jadi sehingga pada saatnya di sungai itu masih bersih, tidak seperti sekarang ini ya. Sungai pada waktu itu ya. Jadi di mana kami itu melihat di suatu kebun. Jadi kebunnya kami tua istilahnya di sana itu ya. Itu ada pohon kalau tidak salah namanya kalau orang desa nyebut itu rawe. Rawe itu kalau mungkin dalam bahasa Indonesianya apa jelantang ya. Apa yang membuat gatal? Istilahnya. Oh, yang gatal istilahnya ya. Jadi rawe. Nah, itu kemudian di suatu hari, di sore hari gitu, karena banyak orang-orang mandi di situ, kami bertiga itu nakal sekali. Jadi ini tadi daun rawe itu kita ambil sangat hati-hati sekali karena kalau kena sedikit itu sudah gatal kan. Kemudian kita tabur di sungai. Nah, itulah yang kami hari-hari ini juga masih tetap merasa dosa karena orang yang mandi di sungai itu yang cukup panjang sungai waktu itu gatal semua ya. Dan itulah kemudian orang tua kami itu marah-marah betul setelah mendengar banyak orang gatal-gatal itu. Kami juga dimaki-maki oleh orang dusun tersebut dan itu kenangan itu sampai hari ini. Iya. Mungkin moga-moga tidak sampai ini diulang oleh anak-anak saya ya, oleh cucu-cucu saya dan siapapun lah ya. Mungkin kalau sekarang nggak ada Pak yang mengenal rawe. Iya, ada ya sekarang gitu. Jadi gelantang atau apa namanya itu rawe, korogatal istilahnya itu. Pada saat Bapak melakukan kesalahan tersebut dihukum nggak sama orang tua? Iya tuh. Tadi jadi karena orang tua pada waktu itu marah-marah betul ya kami kalau dulu kan modelnya ada lumbung gitu ya. Lumbung itu apa? Kalau kita ngomong lumbung itu ya tempat menyimpan padi itu ya. Jadi kami dimasukkan di sana ya nangis-nangis namanya anak ya. Baru setelah kita bilang kapok-kapok ya baru diangkat. Jadi itulah kenangan yang menurut kami itu sangat indah tapi juga tadi itu menyesal ya salah Pak. dan dosa. Ya.
terutama kalau sudah ketemu dengan teman-teman kami di dusun itu ya. Bagi sebagian orang, sepeda mungkin hanya sekedar alat olahraga atau mainan. Namun bagi seorang Sugihartoyo, dua roda kayu dan besi itu adalah simbol kemandirian dan harapan untuk bisa melangkah lebih jauh. Bisa diceritakan Bapak bagaimana tentang sepeda itu? Iya, jadi memang waktu itu kan kebetulan Bapak itu mengalami kebangkrutan ya. Jadi kebangkrutan karena mungkin kalau orang-orang yang seusia saya itu mungkin masih ingat, termasuk yang lebih sepuh. Banyuwangi itu kan pernah mengalami yang namanya puso. Puso itu gagal panen. Ya, jadi pada waktu gagal panen sekitar tahun 71, 72 begitu. Nah, itu karena bapak kami kebetulan sebagai tengkulak atau bakul tebas istilahnya itu mengalami puso sehingga bangkrut. Nah, di saat bangkrut itulah sebetulnya ada keinginan kami itu yang waktu itu sangat begitu sebetulnya apa ya Sangat ambisi atau cita-cita atau keinginan yang luar biasa, yaitu memiliki yang namanya sepeda jengki itu ya. Oh, luar biasa. Karena apa? Karena ini kami lihat kalau orang itu punya sepeda jengki, terutama anak-anak seusia saya, waktu itu Keren mewah gitu, dan Pak. jarang orang yang punya. Ya. Sehingga karena itu kami itu sangat menginginkan waktu itu, tapi karena kondisi bapak itu bangkrut, sehingga itu menjadi sesuatu yang bahasanya ya hanya diawang-awang ya. Tapi sempat memiliki Ya. sepeda jengki nggak Pak? Sampai ya bapak kembali normal lagi, enggak sampai terwujud itu. Karena waktu itu mungkin eranya sudah Berbeda. beda lagi. Nggih. Ya, kan itu. Di antara berbagai bidang ilmu saat di sekolah Bapak, mata pelajaran mana yang paling menginspirasi perjalanan karir Bapak hingga saat ini? Jadi memang saya secara pribadi sejak awal memang di SD dulu itu kita kan mungkin kalau zamannya Mbak Erna dan teman-teman seusia itu kan sekarang itu kalau di sekolah itu kan tidak pernah siapa yang bisa menjawab pulang lebih dulu ya. Tapi kalau zaman itu membiasakan seperti itu dan saya sangat menyenangi yang namanya pelajaran ilmu bumi. Ilmu bumi itu dulu namanya mata angin. Oh, Sekarang itu mungkin geografi. Itu ya. Sehingga Betul. itulah yang banyak hal yang kemudian salah satunya termasuk menginspirasi saya akhirnya menjadi anak yang senang berkelana ini. Jadi Oh, karena dengan geografi itu kalau dulu namanya mata angin. mata angin. Sehingga sungai di Banyuwangi itu berapa banyak, Mm-mm. berapa panjangnya, gunungnya apa saja. Itu hafal semua ya karena memang senang sekali terhadap ilmu itu ya. Berarti dengan gurunya pun Bapak mengidolakan. Betul ya. Jadi yang namanya Pak Katijo itu sampai hari ini itu masih iya. Gayanya bagaimana Pak Katijo Nah, waktu mengajar? ini yang mungkin juga menjadi penting sebetulnya bagi guru-guru sekarang juga itu. Jadi ada sesuatu yang kami dapatkan dari yang namanya Pak Katijo ini sebagai guru SD kebanggaan kami, juga favorit kami, juga sebagai orang yang membangun inspirasi bagi kami. Jadi kalau malam itu anak-anak yang belajar itu selalu disambangi. Oh, Jadi satu dusun itu tiap habis maghrib gitu diminta untuk belajar itu selalu disambangi. Sehingga terjadi suatu kedekatan baik itu secara batin maupun ya formal begitu antara guru dengan murid. siswanya. Iya. Nah ini yang kelihatannya sekarang itu Sudah agak jarang. jarang gitu ya. Nah, ini kenapa hal demikian ini kok tidak bisa dilakukan sekarang ini? Toh ini kan tidak ada biaya sebetulnya. Nah, Hanya kalau kemauan kita, ya, Pak? kemauan aja sebetulnya ya. Mungkin itu kenangan kami kepada Pak Katijo. Iya. Gitu. Itu guru di SD atau? SD Oh, itu ya, SD. SD ya, SD. Kalau di SMP itu sama kembali lagi juga waktu itu ya kami juga punya favorit, cuma favoritnya beda ya. Yaitu guru bahasa daerah. Oh, Karena bagaimana suka Bapak? pakai spidol merah, suka ini kalau enggak bisa itu selalu Oh, dicoret. iya dicoret wajah ini ya. Itu guru bahasa daerah. Betul ya. Gurunya namanya Lucu siapa sekali. Bapak? Iya Pak Podo itu namanya. Oh, Pak Iya. Bodo. Pak Tobo dan Pak Tomo namanya. Oh, Dua ada guru dua. kan itu ya. Jadi itu yang berkesan. Kenangan bagi kami. SMA beda lagi Bapak? Kalau SMA itu kebetulan mungkin teman-teman juga yang mungkin pada saat ini juga ikut dalam tayangan ini mungkin masih mengingat yang namanya Pak Rempet ya. Jadi Pak Rempet itu adalah kepala sekolah SMPP waktu itu ya. Sekaligus sebagai guru matematika. Matematika itu baru awal kita
dapatkan karena sebelumnya itu kan aljabar waktu itu ya. Oh, aljabar. Dan kalau tidak bisa itu memang langsung ditempak belakangnya ini. Wah, kalau Terus kemudian juga itu permisi dicubit gitu, dicubit Pak. ya. Wah, Tapi waktu itu tidak ada anak-anak yang kemudian mengeluh, kemudian protes, tidak ada. lapor polisi juga Iya. tidak ada, Pak. Nah, ini makanya ternyata perubahan itu sangat begitu kalau cepatnya lah kalau boleh katakan dalam rangka mendidik anak-anak ini ya. Menurut kami sepanjang mereka itu punya niat baik bahasanya atau istilahnya mensreanya itu bagus, kenapa yang demikian itu harus dimasalahkan ya? Asal tidak terlalu begitu ya. Mungkin itu kenangan-kenangan kami di guru-guru kami itu. Iya. Kalau di masa sekolah yang paling berkesan menurut Bapak apa? Ya karena usia anak-anak ya, pada waktu yang paling berkesan itu yang sekarang tidak mungkin anak-anak itu mau itu adalah jalan kaki dan tidak pakai sepatu. Ya. Karena zaman waktu itu sepatu itu hanya dimiliki oleh anak-anaknya orang yang mapan. Ya. Oh, begitu. Dan kalau bersepatu itu pun kita hanya waktu itu waktu upacara hari Senin aja. Kalau tidak Senin iman-iman karena sepatu itu harus dikembalikan lagi di plastik. Karena sepatunya itu mudah Mudah kotor ya, mungkin, mudah ini karena plastik kan, bahannya itu plastik sehingga kalau sering dipakai itu bawahnya itu rusak begitu ya. Melecer istilahnya orang. Begitu Jawa. sayangnya pada Iya. sepatu. Sehingga hari Senin ya. Hanya hari Senin. Selasa sampai Sabtu nyeker, Pak. Nyeker. Kadang-kadang kalau Jumat itu sepeda pakai sandal itu sudah itu kebiasaan kami di usia-usia sekolah itu. Usia sekolah berarti SD sampai SMP loh itu. Oh, SD sampai Iya, SMP. SMP. Baru Ya. SMA Bapak bersepatu. Ya, kalau SMP kelas 3 itu sudah normal pakai sepatu Mulai sudah ya. Apakah profesi Bapak saat ini adalah bentuk terwujudnya cita-cita masa kecil atau justru hasil dari takdir manis yang sama sekali Bapak tidak menduganya? Jadi memang ini di luar dugaan kami terus terang karena tahu-tahu kami itu menjadi guru ya. Kemudian juga harus menekuni pendidikan sampai dengan usia sekarang ini. Kurang lebih sudah 43 tahun ya kami di dunia pendidikan ini. Sehingga dengan demikian ini akhirnya menjadi bagian dari komitmen bagaimana menekuni pendidikan itu tidak bisa kemudian hanya sebatas hanya senang begitu aja. Tapi yang lebih dari itu adalah tanggung jawab. Jadi Ya. Bapak waktu kecil apakah sudah bercita-cita menjadi seorang pengajar? Tidak juga sebetulnya. Jadi malah mohon maaf, inginnya itu malah jadi wartawan sebetulnya. Betapa waktu itu kan wartawan itu hal yang sangat ditakuti ya. Oh, begitu. Zaman segitu kan jarang orang Ya. yang jadi jurnalis itu kan jarang sekali ya. Bapak, yang mendorong Bapak untuk terjun ke dunia pendidikan ini apa? Bapak saya juga itu kan dulu waktu itu adalah mengajar orang-orang yang buta huruf. Pada waktu saya masih kecil ya. Terinspirasi Jadi, dari ya, hal itu. Itulah yang kemudian ternyata bapak saya itu sebelum saya tamat pendidikan S1 itu diminta untuk menjadi guru di Celuring di SMA 17 Celuring itu ya. Begitu. Jadi kami itu belum S1 sudah diminta itu tapi tidak rutin ya. Hanya kalau tidak salah waktu itu seminggu hanya 2 kali kalau tidak salah ya itu ya. Akhirnya berlanjut ke Betul, dosen. Iya. Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk memadamkan api cita-cita. Dari sudut rumah yang sederhana, Sugi Hartoyo telah membuktikan bahwa keberanian untuk bermimpi yang diimbangi dengan kerja keras tanpa batas mampu mengantarkannya melangkah jauh dari apa yang pernah ia bayangkan. Langkah kaki yang dulu menapak tanpa alas, kini telah mantap berdiri membawa gelar sarjana. Namun, perjuangan tidak berhenti di bangku kuliah. Lulus dari perguruan tinggi justru menjadi pintu gerbang awal menuju ujian hidup yang sesungguhnya. Lantas, bagaimana langkah Sugi Hartoyo dalam menaklukkan dunia kerja dan memberi dampak bagi sekitarnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sosok. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Sekarang nonton
menonton JTV dan akses berbagai fitur menarik jadi lebih mudah lewat JTV Hub. Download aplikasi JTV Hub di Play Store atau App Store. Setelah terpasang, buka aplikasi JTV Hub, daftar, masukkan data diri dan nomor handphone kamu. Kode verifikasi akan dikirim cepat dan aman. Kemudian, jangan lupa login ya dulur. Sekarang, nikmati siaran JTV, ikut event, isi survei, lapor keluhan, dan kumpulkan poin. Satu aplikasi, banyak manfaat. Ada di JTV Hub. Monggo, download dan login JTV Hub sekarang. JTV, dulur digital, re. Pendidikan bukan sekedar deretan angka di lembar ijazah, melainkan lentera yang dipelihara di tengah gulita. Langkah Sugihartoyo muda bergerak mantap melewati gerbang SMA hingga bangku kuliah. Bukan untuk mengejar kemewahan dunia, melainkan membulatkan tekad, mengabdikan hidup pada semesta pendidikan. Namun, tak ada jalan lurus menuju cita-cita yang luhur. Gelombang masa sulit kerap datang menerjang, menguji keteguhan hati di setiap persimpangan. Di saat badai ujian terasa paling menghimpit, hangatnya pelukan dan doa keluarga menjadi perisai paling kokoh yang membuatnya pantang menyerah. Inilah babak perjalanan Sugihartoyo tentang asa yang dirawat, pengabdian yang dipeluk erat, dan cinta keluarga yang tak pernah padam. Bapak, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat pertama kali berpindah status dari siswa menjadi mahasiswa, dan bagaimana Bapak menghadapi tantangan akademik yang paling berat? Kalau dari siswa menjadi mahasiswa, ini memang yang cukup membuat saya itu agak sedikit grogi lah waktu itu. Karena memang di dusun kami itu kan belum ada yang kuliah. Iya. Jadi hal sehingga langka. Demikian ya, karena saya termasuk yang harus hijrah ke Jember waktu itu di UNED itu, sehingga itu juga satu sisi sesuatu yang menurut kami kemewahan, tapi satu sisi juga adalah tantangan yang sangat begitu kami rasakan waktu itu. Terus terang, orang tua kan juga belum terlalu stabil ya. Sehingga dengan demikian kami dalam mengarungi dunia perkuliahan ini juga tidak sebebas teman-teman yang mapan secara ekonomi. Nah, itulah yang kami rasakan waktu itu pada saat-saat kuliah. Tapi alhamdulillah kami termasuk yang tepat waktu untuk kuliah itu, karena ini pada saat itu perubahan dari sistem paket ke sistem SKS. Ya. Jadi tahun 80-81 itu kan pergantian itu ya. Jadi itu mungkin Mbak Ana yang cukup satu sih tantangan, karena di desa kan tidak ada yang kuliah. Kami kan harus menunjukkan kami harus berhasil ini ya. Nah itu, Bapak mengatakan bahwa kuliah pada saat itu masih jarang dilakukan. Tapi mengapa Bapak punya tekad saya harus kuliah? Iya, jadi memang saya itu sejak kecil memang suka membaca ya. Kebetulan kakak saya itu walaupun tidak terlalu tinggi pendidikannya, tapi kan guru juga. Sehingga dengan demikian sering bawa buku-buku yang cukup berarti, dan itulah salah satu yang memotivasi saya sampai hari ini. Ternyata membaca itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga kalau ingin tahu segala-galanya dunia ini sebetulnya lewat jendela membaca itu. Pengetahuan apapun kita jangan nafikan. Itu salah satu yang memotivasi saya juga untuk kuliah itu ya, itu. Begitu. Jadi budaya literasi itu sudah terbentuk sejak Bapak kecil. Betul ya. Itu sampai saat ini Bapak. Sampai saat ini, dan kemudian juga harus saya wariskan ke anak-anak saya, sehingga 10% kalau zaman saya dulu dari pendapatan saya itu harus saya gunakan untuk membeli buku. Sekarang anak-anak juga saya biasakan minimal dalam 1 bulan itu atau maksimal 2 bulan itu harus ada 2 buku yang dimiliki. Ini untuk dibaca, dari sanalah kita akan mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Tanpa kita membaca, tidak mungkin kita itu akan mengetahui segala sesuatu. Kalau hanya sebatas medsos, sudah itu kan
Hanya sepotong ya. Karena tidak ada apa istilahnya editorialnya kan kurang begitu lengkap lah ya. Tapi dengan baca terjadi dialog-dialog dengan pengetahuan itu. Karena itu literasi itu sangat penting bagi kita ya. Lalu bagaimana Bapak melihat bahwa fenomena saat ini bahwa budaya literasi itu sangat berkurang di generasi muda sekarang? Bagaimana Pak? Terus terang kita ini kan dari dunia pendidikan itu yang cukup kita prihatinkan memang tidak hanya literasi tentang membaca ya, tapi literasi-literasi yang lain ini kelihatannya juga agak kurang. Misalnya literasi finansialnya, ya ini kan juga sehingga uang itu sekarang kan yang penting untuk gaya hidup misalkan aja tanpa adanya bagaimana menyisihkan. Lah ini saya kira hampir semua literasi-literasi itu yang terutama membaca ini yang sangat kurang. Karena sekali lagi teks-teks buku itu sebetulnya adalah sesuatu yang tempat kita untuk dialog. Sehingga kalau kita malas untuk membuka berlembar-lembar itu berarti kan dialog kita kurang bagus. Nah, dengan kita itu membuka banyak lembar, dialog itu terjalin dengan bagus, maka keseharian kita itu akan bangun yang namanya disiplin. Sehingga sampai hari ini pun saya membiasakan minimal 1 hari 1 jam itu harus membaca. Sampai hari ini juga ini harus saya biasakan, kecuali pada waktu bepergian atau apa begitu. Bepergian pun kalau memungkinkan tetap kami biasakan seperti itu. Jadi membaca kunci juga. Setiap perjalanan besar selalu bermula dari satu langkah atau satu momen penting. Bisa diceritakan Bapak, kapan persisnya Anda memutuskan untuk merelakan waktu, tenaga, dan pikiran demi mengabdikan diri pada dunia pendidikan? Jadi memang kami setelah awal-awal dulu khususnya setelah diuntak ini ya Mbak Erna ya, jadi kami itu langsung begitu masuk dosen itu langsung diberi tanggung jawab untuk di struktural. Berat Pak. Berat, jadi dan struktural pun ternyata ada suatu yang ini perlu menjadi juga kalau boleh saya katakan ya harus saya tularkan lah pada teman-teman semua. Jadi bekerja itu tidak boleh ada pamrih memang. Kalau kita ingin tanggung jawab, ingin komitmen ya. Sehingga pada waktu itu kami diserai tugas kan sebagai wakil dekan ya. Kemudian juga itu kami harus membantu kebetulan dekan kami. Juga jangan lupa bersamaan dengan itu kami pun itu diminta membantu yang namanya yayasan waktu itu. Merangkap dari Bapak. Sekian rangkapan-rangkapan itu mohon maaf kalau kita bicara salary-nya itu ya hanya satu, tapi kami kan punya loyalitas. Loyalitas dan komitmen tanggung jawab, dan ini ternyata yang membangun saya pribadi. Akhirnya ini menjadi sesuatu yang kami harus menyenangi dengan dunia ini, terutama dunia pendidikan ini. Dan ternyata ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi karena itu kalau bicara tanggung jawab sebetulnya harus dimulai sejak dini. Kita jangan biasakan untuk bekerja itu, mohon maaf, hitung-hitungan lah ya. Karena bekerja itu memang harus itu ketulusan. Ya. Bagi kami dengan tulus itulah yang muncul nanti ada kebaikan-kebaikan. Gitu. Kalau sudah kebaikan itu kan energi itu kan akan positif vibes Pak. Semesta ini akan memberikan sesuatu kepada kita banyak hal kan ya. Karena itu dalam bekerja seperti itu kami biasakan. Jadi sejak kami merintis mulai tahun 85, 86 di perguruan tinggi itu sudah ini kami biasakan. Jadi di Untak itu kami biasakan seperti, dan ini masih banyak saksi-saksi waktu itu kami tidak pernah memilah-milah apa itu tupoksi saya, tapi ya sepanjang masih di sana ya kami lakukan waktu luar itu, biasa. Ya. Setiap cerita cinta yang indah selalu punya bab pertama. Boleh Bapak diceritakan seperti apa momen pertama kali takdir mempertemukan Bapak dengan Ibu, dengan istri tercinta saat ini? Jadi kebetulan waktu itu saya kuliah di UNED ya. Ibunya anak-anak itu jadi guru TK. Iya. Jadi guru TK di Jember sana, kemudian dari situlah ada benih-benih. Iya, benih-benih cinta itu tumbuh lah ya. Kemudian dari sana kita rasakan ada kecocokan, akhirnya terjalinlah setelah kami lulus langsung kita ya. Dan itu yang sekarang itu kita dikaruniai 3 anak ini ya. Dan jadi setelah dari Jember, kebetulan kami juga waktu itu masih dalam kondisi yang wirawiri dari Jember. Akhirnya si istri ini harus kami boyong ke Banyuwangi. Sehingga guru ini harus kami lepas. Akhirnya full setelah di Banyuwangi bersama kami ya. Tapi awalnya kami kan di Celuring sana dulu masih wirawiri begitu ya. Jadi terus terang waktu itu kami pada saat kuliah
istri ini saat itu masih menjadi guru TK. Dari Di sana Jember. kita ya ketemu itu. Oke. Saya pernah mendengar cerita bahwa Bapak dulu dengan Ibu pernah membuka sebuah toko kelontong. Oh iya. Mungkin itu bisa juga diceritakan Bapak. perjalanan yang ya katanya orang kan hidup itu misteri ya. Iya, jadi saat-saat kami juga itu mengawali karir di perguruan tinggi di Untak ini, kan yang namanya kami tidak boleh terlalu menggantungkan kepada orang tua ya. Nah, sehingga pada waktu itu kami harus bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Akhirnya memang buka toko kelontong ya. Sehingga waktu itu ya mungkin belum terlalu banyak kenal dengan mahasiswa yang seperti sekarang ini kan ya. Iya. Dulu kan juga terbatas saya. Sehingga yang pulaan pun ya saya harus ke Harus ke dulu pasar banyak kan, Bapak. dulu di sini ada toko-toko yang cukup itu. Mm-mm. Dan itu kami melakukan itu kurang lebih selama 2 tahun lebih bahkan itu ya. 2 tahun lebih karena terus kemudian kesibukan di Untak itu kami harus diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Akhirnya toko kelontong itu kita tutup karena tidak memungkinkan kami lagi untuk ya. Untuk berlanjut. Dan alhamdulillah karena salary-nya sudah semakin meningkat Bapak. dan itu mungkin Mbak Erna yang juga pengalaman lah bagi kami pada saat-saat merintis itu jangan sampai kita menafikan untuk bekerja apapun juga. Sepanjang sesuatu itu kita rasakan memang tidak melanggar ya. Mungkin bisa diceritakan Bapak bagaimana dinamika atau Pak Gi di keluarga itu seperti apa? Iya. Jadi memang sampai hari ini juga. Jadi kalau kita ngomong ini berarti kan kurang lebih sudah 41 tahun kita berkeluarga ini ya. Kami memang biasakan Mbak Erna, jadi setiap liburan itu kami itu memang biasakan untuk bareng-bareng dengan keluarga itu berlibur. Ini sudah kami biasakan. Dan itu juga tadi yang saya katakan literasi finansial itu penting karena ini juga membangun kebiasaan kita itu 10-15% itu harus kita tabung tiap bulan gunanya untuk ini. Jadi untuk liburan kemanapun, liburan tidak harus di luar negeri kan juga gimana pun ya itu harus kita lakukan dan itu setiap 6 bulan sekali sampai hari ini masih Terus tetap kita ya dilakukan. sampai dengan anak cucu ini. Iya. Dan disitulah di kendaraan itu kita itu akan terjadi ngobrol Komunikasi yang yang intens ya. bahkan perdebatan pun itu ya sering Ad- terjadi di situ. Dan itu kami biasakan di keluarga itu seperti itu ya. Terjalin sampai hari ini Betul ya Bapak. ya sampai hari ini itu kami dengan anak bahkan dengan cucu juga. Oh. Itu kalau sudah bicara tentang sesuatu pengetahuan apapun, kejadian atau peristiwa apapun itu biasa untuk seperti itu. Dengan catatan tidak boleh ego, ya. Jadi apolosentris itu harus dihilangkan. Dihilangkan. Tapi bagaimana kita saling untuk ya membangun kebersamaan ini. Iya. Bapak masakan dari Ibu apa yang paling Bapak senangi? Ya pernikahan awal itu memang selalu minta yang namanya itu sambal teri, tapi ini dengan kelapa muda itu loh Mbak Erna. Oh. Jadi sambal teri itu terus kemudian ada kelapa muda, itu kalau sambal dengan itu sudah cukup dengan tempe saja. Dan itu hampir setiap hari Bapak? Ya tidak, kalau setiap hari tidak. Tapi iya kadang-kadang dan dalam arti kalau kami sudah pengen memang saya minta untuk dibuatkan itu. Paling tidak itu kalau yang saya ingat sekarang itu ya setengah bulan sekali itu harus dibuatkan itu. Jadi sambal teri tapi pakai kelapa muda itu. Sesuatu yang sederhana tapi betul-betul ini ya bagi kami apa ya nyes begitu rasanya itu yang. Bapak, mungkin ada resep dalam menjaga keharmonisan keluarga ini bagaimana Pak? Ya itu tadi, jadi kami biasakan kita punya jadwal-jadwal untuk bareng. Jadi sampai hari ini pun kami dengan istri terutama ya, itu bahkan 2 bulan yang lalu lah ya. Ini kami harus bersepeda, bermotor. Motoran? Iya. Berdua Pak? Terakhir 2 bulan bahkan ke Rinjani kan, kita ya Wih. berdua. Jadi motor, bahkan nanti kami rencana September itu harus lintas 5 gunung di Jawa Tengah. Kami rencanakan ya, jadi motoran ya, jadi pakai motor ya. Jadi Nah. dengan gitu, tapi kalau sudah dengan keluarga harus pakai Kendaraan ya, mobil ya. begitu. Itu Nah. kami biasakan untuk supaya tidak jenuh, tidak karena dengan begitu kan kita nanti banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita kita gali di perjalanan itu. Betul. Bapak, dengan aktivitas yang luar biasa seperti ini, apa sih resep rahasia kesehatan Bapak? Jadi kami biasa tiap hari kecuali kita tidak ada di rumah itu jalan pagi minimal memang 1 jam. Jadi seperti hari-hari ini juga ya tadi pagi misalnya kita kalau
Nggak keliling-keliling di kampung, sehingga kampung-kampung di Banyuwangi itu kami sangat hafal karena memang Sering. kami di gang-gang itu harus jalan pagi. Ya, pagi. Sekali tempo nanti kami harus naik trap-trap di gor itu ya. Jadi ini kebiasaan yang sudah kami lakukan kurang lebih ya 15 sampai 20 tahun yang lalu. Dan kami rasakan Sampai sekarang hari itu, ini. ya. Setiap orang punya titik terendahnya masing-masing. Dan mungkin Bapak bisa diceritakan bagaimana Bapak melewati masa-masa sulit itu bersama keluarga. Ini yang kami rasakan malah untuk menghadapi situasi yang rumit itu yang juga menjadi pelajaran bagi siapapun. Jadi kantor itu dimanapun, ya kantor dimanapun, termasuk rumah tangga dimanapun, yang namanya konflik itu kan mesti ada sebagai dinamika hidup. Sedangkan kita itu dalam hidup kan tidak bisa untuk mengontrol, mohon maaf, pikiran dan apa itu bahasa yang paling halus, mulut orang kan ya. Apa ini yang paling halus ya. Jadi ya kita ini kan tidak bisa mengkontrol pikiran dan mulut orang. Nah, tapi yang bisa kita kontrol adalah pikiran dan mulut saya sendiri kan. Nah, sehingga dalam menghadapi situasi yang kritis, konflik-konflik yang begitu kadang-kadang itu ya menyeruak, maka harus berpulang kepada diri saya sendiri. Karena itu saya sampai hari ini saya punya prinsip jangan sampai membenci siapapun. Jangan sampai menciderai siapapun. Jangan sampai merugikan siapapun juga. Karena apa? Kebencian, keburukan apapun kan sebetulnya kan tirai yang menghambat energi positif. Jangan lupa, amin kita itu kan sewaktu-waktu akan terjadi. Kalau kita punya kebaikan-kebaikan tadi. Walaupun saya bukan orang baik loh ya, tapi paling tidak saya berupaya untuk itu ya. Sehingga saat-saat orang itu misalkan tidak senang dengan kita, membenci, jangan kemudian kita ikut-ikut itu. Karena yang bisa mengontrol adalah diri saya sendiri. Jangan sampai pikiran saya jelek, mulut saya jelek. Ya. Sehingga kita hidup itu menjadi damai, tenang. Ya. Dan itu kami lakukan. Kami juga akan mengalami dinamika yang bukan main, di kantor, di manapun lah ya. Dinamika itu harus kami selesaikan dengan cara-cara itu. Dan ini saya kira penting lah bagi yang muda-muda juga lah ya. Karena apalagi situasi seperti sekarang. Jadi bagaimanapun juga ini kan sangat lekat dengan kompetisi yang sangat luar biasa. Ya, luar biasa ini. Gitu. Iya, Bapak, sekarang itu banyak orang yang kewalahan dengan pekerjaannya begitu. Tapi mengapa Bapak bisa membagi antara pekerjaan, keluarga, dan pengabdian masyarakat? Jadi biasakanlah kita sehari-hari itu selalu punya perencanaan. Kalau bahasa yang agak puitis atau apa begitu, saat kita itu bangun pagi, maka mari dialog kepada Tuhan. Sebelum kita bicara tentang dunia. Ya. Kemudian pada malam hari, sebelum kita tidur, maka kita juga harus dialog pada Tuhan. Tentang pembicaraan dunia sudah selesai. Artinya apa? Disitulah perencanaan kita itu nanti akan mudah. Sehingga kita tidak disibukkan hal-hal yang sebetulnya tidak bisa kita kontrol. Karena sebetulnya semua itu kan bisa kita kontrol. Betul. Tergantung diri kita. Iya. Tapi kalau kita tidak bisa mengontrol terhadap ini tadi, maka ya apa yang kita lakukan lebih dulu, prioritas apa, kemudian skala prioritasnya di mana, kita tidak akan pernah bisa. Ya. Karena itu saya pun kalau sudah Pak Guanu ya, kenapa kita harus sibuk kalau tidak perlu dilembur ya. Toh hari ini kan bisa diselesaikan ya. Lembur itu mestinya kan hanya untuk darurat ya. Kemudian membahayakan ya, itu boleh dilembur. Kalau hal biasa dilembur kan waktu kita akan terbuang ya Pak. Habis ya. Ini itu resep yang selalu saya gunakan lah ya. Pilihan untuk membagi waktu demi keluarga di tengah gempuran masa-masa tersulit bukanlah hal yang mudah. Namun keteguhan hati dari Bapak Sugihartoyo untuk terus mengabdi di dunia pendidikan membuktikan bahwa passion dan dedikasi yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Karir yang bertahan hingga hari ini
adalah buah dari perjuangan yang tak pernah mengkhianati hasil. Tapi, bagaimana sebenarnya kilas balik perjalanan beliau hingga bisa berdiri tegar di titik ini? Dan apa kunci utama beliau dalam menjaga nyala semangat itu? Jangan beranjak dari layar Anda. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Weh. Apa ae sing ganggu ae wong iki. Celuk ki mulai mau sing rungu-rungau. Nagut lah rek kae. Timbangane nyek saka kuping runguhangi jelas-jelas. Iki ada barang baru. Hai. Mit, kopi loro, Mit. Ih, anyar maning. Oleh teko ndi? Oleh jare nagut ora. Tukule tumbias nganggo picis dewek kon, nganggo picis dewek. Iya, maksudnya ketiku iku. Cuman toko nang ndi? Maning rokok paren iki. Cukai ngono, bahaya iki rokok bodong iki. Mas Dino, tumben. Ya iku Amit. Iki mumpung ada rezeki kakange tak tukokno rokok. Ini nih yang bikin bangkrut pabrik rokok. Ini juga yang merusak pasar. Tidak bercukai berarti bodong kan? Tidak ada pemasukan buat negara. Bayar pajak pakai cukai itu penting buat kita dan akan kembali ke kita. Buat bayar rumah sakit, pemerintahan, jalan-jalan rusak, banyak lah pokoknya. Alah, sok tahu. Yang penting murah, enak, keluar asapnya, wes. Pokoknya ngudut, wes. Tapi bahaya. Kalau kamu beli barang ilegal, itu kamu bisa berurusan sama hukum, masuk penjara. Ini nih, lihat. Pemirsa, petugas gabungan menggagalkan pengedaran rokok ilegal di penyeberangan Ketapang, Banyuwangi. Tersangka terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Aduh. Apes nih kayak apes lopot iki gitu. Anda masih bersama kami dalam program Sosok. Integritas sebagai tokoh hukum dan komitmen penuh terhadap dunia pendidikan menjadi dua hal melekat kuat pada figur tamu kita hari ini. Di segmen ketiga ini, pembicaraan kita akan berfokus pada peran vital beliau sebagai Ketua Perpenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Badan penyelenggara yang menaungi Untak Banyuwangi. Seperti apa komitmen dan arah kebijakan beliau dalam membangun benteng pendidikan di ujung timur Pulau Jawa ini. Simak perbincangan selengkapnya dalam sosok berikut ini. Bapak, banyak orang bisa mencapai puncak dengan cepat, tapi sulit bertahan di sana. Menurut Bapak, apa fondasi terpenting yang membuat Bapak mampu menjaga konsistensi performa seperti ini selama bertahun-tahun? Begini ya Mbak Era, jadi memang orang itu kalau memang sudah mau menekuni sesuatu, termasuk saya secara pribadi itu menekuni dunia pendidikan ini, memang tadi itu betul yang disampaikan Mbak Erna, jadi memang harus ada komitmen itu yang paling ya. Karena menurut kami komitmen itu harus dibawa sampai mati. Ya. Karena kalau komitmen tidak dibawa sampai mati, ya kita tidak akan pernah ketulusan itu muncul. Sedang kami dalam mengelola suatu pendidikan, ini yang kami inginkan terutama dari saya pribadi itu bagaimana pendidikan itu bisa memberikan multi kemanfaatan. Jadi tidak hanya kemanfaatan bagi mahasiswa atau bagi alumni, tapi bagaimana Untak ini juga itu termasuk unit-unit yang pendidikan yang lain itu bisa memberikan kemanfaatan bagi banyak hal.
sering saya sebutkan bahasanya kami sangat senang membangun yang namanya ekosistem ini. Ekosistem pendidikan di kami yang harus benar-benar menjadi perhatian seluruh warga di Perpenas ini. Bagaimana mahasiswanya punya kemanfaatan atau mendapatkan kemanfaatan, orang tuanya, dunia usaha, dunia industrinya, teman-teman yang ada di pers juga, kemudian pemerintahnya baik lokal, regional, bahkan pusat. Siapapun itu harus menjadi mitra kita. Karena kalau kita ingin komitmen dengan ketulusan tadi, insya Allah ini kan ya, Kembali lagi iya. ya Pak. Jadi amin tadi istilah saya itu kan kita tidak pernah tahu kapan itu akan datang. Tahu-tahu setiap Sudah saat bisa terjadi. datang kan itu ya. Asal tadi itu kita tulus dalam menekuni suatu profesi apapun, suatu bidang apapun, agar tadi itu kita terus ya tidak Sampai terkendala atau tidak kemudian ya habis gitu jenuh, bosen lalu hilang. Pergi. Gitu tuh. Iya. Begini Pak Gi, biasanya saat kita di atas semua orang merapat. Tapi saat badai datang, banyak yang perlahan menjauh. Apakah ada pengalaman khusus di mana Bapak yang baru menyadari karakter seseorang yang seperti itu? Tadi kan kami sampaikan kami itu berkecimpung di pendidikan ini kurang lebih 43 tahun. Ya. Nah, dalam 43 tahun itu kami juga tidak hanya pure di pendidikan dalam arti di Untak atau di unit-unit kami, tapi kami juga kan ada interaksi dengan pemerintah kabupaten, interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan teman-teman pers, interaksi dengan teman-teman yang di LSM dan lain sebagainya. Nah, sudah barang itu yang demikian itu kan menghasilkan relasi-relasi. Dalam relasi-relasi itu atau pertemanan bahasa saya, itu kan mesti ada yang namanya persepsi, ada yang namanya opini. Ya. Nah, tadi sudah awal kami sampaikan, supaya kita tidak larut dalam persepsi dan opini orang lain, maka kita sendiri yang harus menjaga pikiran dan Mulut. iya. Begitu. Ini alat kontrol kita. Nah, ya. Karena ini yang kalau itu menarik. yang kita lakukan nanti itu sama dengan, mohon maaf, mereka kan ini mah kan Nggak ada bedanya ya Pak? kurang bijak menyampaikan, gitu ya. Sebetulnya musuh itu akan datang tatkala Anda punya kekuasaan, punya kekuatan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita merasa tidak punya musuh kan enjoy saja, nyaman-nyaman saja. Karena apa? Orang yang demikian itu kan persepsi mereka, opini mereka. Yang penting kita bisa buktikan bahwasanya kita hadirkan adalah multi kemaslahatan tadi itu. Kalau kita sudah bicara multi kemaslahatan, ya ayo, ayo bareng-bareng kita. Iya. Nah ini Jadi Bapak, jangan dia. luar biasanya Bapak itu dalam menjaga emosi itu tetap stabil begitu. Kadang orang yang pernah bertemu dengan Bapak, antara Bapak marah dan tidak, kami tidak bisa memahami. Itu bagaimana menjaga seperti itu Pak? Ya kalau itu memang kan kami tidak bisa menjelaskan secara khusus, kan terlalu subjektif ya itu kali ya. Tapi paling tidak yang penting jangan sekali-kali kita itu, mohon maaf, membenci orang tadi, merugikan orang tadi, ya, prasangka buruk. Sudahlah, dimanapun, kapanpun kita ketemu orang, ya. Jadi ketemu orang dalam arti itu bisa jadi orang lain mengatakan orang baik atau orang buruk. Bahasanya itu adalah pengalaman. Kalau kita ketemu dengan orang yang jahat, pengalaman kita lah seperti ini. Kalau ketemu orang baik, karena itu kita jangan prasangka buruk. Ingat ya, setiap orang yang kita hadapi dalam suatu relasi, itu pasti ada manfaatnya. Pasti ada nilai. Ada hikmah ya Betul. Bapak? Hari ini ketemu saya dengan Mbak Erna, jangan lupa berapa banyak yang saya dapatkan. Ya. Jangan lupa ketika kami ketemu dengan teman-teman cleaning service, banyak hal yang kita dapatkan. Ingat, tanpa cleaning service, mana mungkin tempat kita bersih. Ketemu dengan teman-teman guru. Banyak hal yang mereka lakukan. Kenapa kita harus memusuhi? Kenapa kita harus membenci mereka? Nah, hal begini itu yang harus kita masukkan dalam pikiran kita. Mindset positif. Iya, sehingga mohon maaf tadi itu, mulut kita tidak sampai ya. Iya, tidak sampai mengucapkan kata-kata negatif. Betul, yang akhirnya menyinggung orang, akhirnya. Ini sangat penting ya, sangat penting bagi kita. Hidupkan sekali itu, Mbak. Bagi seorang pejabat publik seperti Bapak,
hubungan dengan insan pers seringkali dinamis. Menurut Bapak, apa kunci utama atau nilai dasar dalam membangun hubungan yang akrab namun tetap profesional dengan teman-teman wartawan? Ya, jadi secara pribadi saya menyadari sepenuhnya kami punya catatan di buku bahkan ini ya. Artinya di buku itu kami catatan itu masih kami berikan garis tebal, kita stabilo bahkan ya. Yang membesarkan saya itu adalah teman-teman pers. Jadi kami masih ingat pada tahun 1987, kemudian puncaknya kalau tidak salah sekitar tahun 1990, teman-teman pers, utamanya pada waktu itu memang media cetak, ya di Banyuwangi itu ada suatu relasi yang cukup bagus dengan kami untuk melakukan berbagai diskusi-diskusi. Sehingga kami merasakan betul teman-teman jurnalis itu sebetulnya yang membesarkan saya, ya. Dan ini kami akui sampai hari ini. Sehingga kedekatan itu tetap terjalin ya Bapak. Jadi kami tidak akan melupakan teman-teman karena fungsi kami sebetulnya kan sama atau dunia pendidikan dengan dunia jurnalis. Kan hampir memberdayakan masyarakat. Ya, betul. Jadi ini saya kira sesuatu yang memang harus tetap kita kedepankan ya. Setiap perjalanan panjang tentu punya kompas moral dan sumber inspirasi yang menuntun jalurnya. Jika kita menengok balik ke belakang, siapa sebenarnya sosok atau tokoh panutan yang paling mengilhami kehidupan Bapak? Kebetulan karena mungkin ya ini yang karena banyak buku-buku yang kami baca, ya akhirnya yang menginspirasi saya itu memang tokoh-tokoh juga itu cukup banyak. Tapi antara lain yang saya kagumi itu memang Bung Karno dengan gandrung terhadap persatuannya itu. Kemudian Mahatma Gandhi itu dengan kesederhanaannya itu. Kemudian kalau kita ngomong Mandela itu dengan humanismenya yang sangat begitu menyeruak itu. Kemudian Ibu Teresa yang sangat begitu peduli dengan kaum papa. Hal begitu itu bagi saya ini memang tidak hanya sekedar kami gandrungi tapi juga harus kami diimplementasikan ya Bapak. Begitu. Sehingga kami sangat benar-benar itu hal-hal yang demikian itu harus kami, karena tadi kami sampaikan kami itu buat apa hidup tuh kalau tidak punya multi kemaslahatan itu ya. Walaupun sekecil apapun ya. Karena kami orang kecil ya, jadi sudah barang itu tingkat lokal yang penting kami punya nilai kemanfaatan tadi itu ya. Dengan rekam jejak, pengaruh dan basis pendukung yang Bapak miliki saat ini, tentu banyak pihak yang menganggap Bapak sangat potensial masuk ke dunia politik. Sebenarnya, apa alasan utama yang membuat Bapak sejauh ini memilih untuk menjaga jarak dari politik praktis? Karena orang tua saya itu ya waktu itu ya memang partainya kan PNI ya. Kemudian sedang waktu itu ada yang namanya penggulkaran. Dan hampir satu kampung itu kan hanya Bapak, saya sendiri yang PNI. Iya. Sehingga keluarga kami dikucilkan ya. Sehingga orang tua kami juga dimusuhi, bahkan kalau ada kegiatan-kegiatan apapun bagaimana ya ada jenis teror waktu itu ya. Nah, inilah yang kemudian masih membekas betapa ya partai politik tuh seperti itu. Walaupun sekarang sudah berbeda sekali. Iya. Tapi hal demikian kan menjadi referensi kami juga. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk di awal-awal reformasi, kami sudah banyak ikut di dalam ambil bagian kegiatan-kegiatan politik walaupun bukan politik praktis di partai politik. Mulai tim seleksi KPU, pengawas pemilu pertama kali. Oh ya. Ya, jadi tim seleksi KPU pertama Banyuwangi kan kebetulan kami Bapak yang menjadi salah satu juga waktu itu nggih. Terus kemudian banyak termasuk bagaimana kami jadi koordinator tim pemantau pemilu Forum Rektor untuk Banyuwangi Situbondo. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Dan kami juga pada waktu itu dipercaya menjadi tim OPD. Tim untuk perencana OPD waktu otonomi daerah. Organisasi perangkat daerah. Sehingga kami pun bagaimana ingin tahu secara politis bagaimana membangun suatu perangkat daerah walaupun tidak harus masuk di politik praktis di partai politik. Sehingga banyak yang sudah bisa kami lakukan tidak harus lewat partai politik. Nah, inilah juga yang menjadi kami itu merasa nyaman. Ternyata
untuk bagaimana kita itu ada dunia politik, itu tidak harus menjadi bagian dari partai politik. Yang penting kan kita punya sumbangsi terhadap kepentingan bangsa negara ini. Dan ini kami komitmenkan sampai hari ini. Sehingga kami harus bagaimana terus belajar tentang politik, tapi tidak harus kami itu masuk dalam partai politik. Tapi kami sangat mengapresiasi teman-teman yang sana, memang harus, karena tidak mungkin ya kita dalam membangun demokrasi kan tanpa partai politik tidak mungkin. Dan itu kami dorong terus semua teman-teman tanpa melihat partai apapun itu ya. Monggo silakan. Kalau partai politik oke, kita sudah mendapatkan jawaban. Lalu bagaimana kalau jika ada tawaran pilkada, Bapak dicalonkan menjadi calon bupati maupun calon wakil bupati? Termasuk yang demikian, karena termasuk bagian juga politik praktis ini juga ya, karena memang dunia kami tidak di situ. Dan ini sudah sering kami sampaikan di teman-teman pers saya kira ya. Jadi jangan sampai kami ajak-ajak untuk ya. Tapi kami akan mengapresiasi kalau kami ikut ambil bagian dalam mendorong teman-teman yang ke sana. Dan kami siap untuk memberikan kontribusi dalam pendidikan politiknya ya. Tapi tidak harus masuk di ranah politik. Jadi passion Bapak tetap di dunia pendidikan. Ini menjadi nyaman kami itu. Sebuah dedikasi tidak pernah membohongi hasil. Melalui perjalanan panjang Sugihartoyo, kita melihat bagaimana integritas seorang akademisi hukum berpadu erat dengan pengabdian seorang tokoh masyarakat. Di bawah kepemimpinan beliau, Untak Banyuwangi terus bertransformasi menjadi benteng pendidikan unggul yang mencetak generasi muda berkarakter di bumi Blambangan. Poin berharga yang bisa kita petik di segmen ini adalah bahwa membangun daerah tidak hanya soal membangun fisik, tetapi juga membangun kualitas sumber daya manusianya melalui pendidikan berlandaskan nilai-nilai nasionalisme. Kami akan kembali sesaat lagi. Sarung suwek kecantol paku, antenono aku sing paling ayu. Ayo setuluran digital rek. Install terus login JTV Hub dulur. Informasi penting buat sampean-sampean bisa dilihat kapanpun, dimanapun. Mau gabung event atau kompetisi juga bisa daftar di sini. Yang mau magang di seluruh kantor JTV di Jawa Timur, yo lewat sini. Sedang penelitian, tersedia fitur survei assessment yang praktis. Mau tahu di balik layar JTV? Bisa loh ajuin kunjungan sekolah, kampus, kantormu melalui JTV Hub. Dangdutan pas gabut, nonton streaming langsung. Dar, kumpulkan poin-poin, bisa ditukar kesempatan melebut TV, gratis. Yuk install JTV Hub sekarang. JTV, dulur digital rek. Pemirsa, rekam jejak Sugihartoyo di dunia pendidikan dan akademik telah melahirkan banyak pemikiran tajam. Namun, dedikasinya tidak berhenti di ruang kelas. Kiprahnya di panggung kepemimpinan organisasi profesi hukum menjadi bukti nyata bagaimana teori dan idealisme bertransformasi menjadi tindakan. Di segmen penutup ini, kita akan melihat lebih dalam kepemimpinan beliau, visi masa depan untuk organisasi profesi hukum, serta warisan apa yang ingin ia tinggalkan. Tetap bersama kami. Inilah Sosok. Jika kita melihat balik perjalanan karir Anda hingga hari ini, sudah begitu banyak pencapaian besar yang diraih. Namun, apakah masih ada pencapaian yang rasanya belum lengkap? Ya, jadi karena saya harus bergelut terus di dunia pendidikan, Mbak Erna ya, utamanya sekarang itu di Untak ya. Ini memang kami sebetulnya yang masih terus harus kami perjuangkan, bahkan ini sampai kapanpun.
bahkan termasuk warga Perpenas, warga Untak, dan ini harus semua yang peduli terhadap pendidikan. Yang namanya kebangsaan itu memang harus terus kita karena tanpa kebangsaan yang kuat, niscaya keragaman yang kita punya ini yang kami takutkan. Tapi apabila dalam pendidikan itu kebangsaan ini terus melekat, bagaimana kurikulum dibangun dengan berbagai dinamikanya, tapi kebangsaan menjadi basisnya, insya Allah bagaimana heterogenitas apapun itu akan bagus. Bhinneka Ini Tunggal yang Ika. terus kami perjuangkan ya, karena sekali lagi dunia pendidikan ini kan bagaimanapun cikal bakalnya kalau kita mencetak generasi yang masa lebih depan baik. ini, iya. Sehingga kalau kebangsaannya begitu kuat dan begitu bagus, niscaya menghadapi keberagaman yang apapun itu akan bisa. Karena itu kita harus gandrung terhadap yang namanya persatuan. Apalagi dalam kondisi berbangsa bernegara akhir-akhir ini yang kita rasakan juga cukup dinamis ini ya. Tapi kalau kita sadari bahasanya persatuan itu penting, niscaya ini akan selesai. Lah ini sokok gurunya ya kebangsaan. Kebangsaan. Iya. Berarti warisan yang ingin Bapak berikan untuk keluarga, generasi muda khususnya masyarakat Banyuwangi adalah persatuan. Betul. Jadi memang kami apalagi yang sudah cukup lama di dunia pendidikan, dan ini juga kami harus tahu diri ya. Jadi harus pelan-pelan untuk bisa diteruskan ke yang muda-muda. Kegandrungan terhadap persatuan, terhadap kebangsaan itu memang harus terus digulirkan dan harus diimplementasikan di berbagai sektor. Nah, karena itu untuk melangkah ke sana, ini kami di lembaga kami sudah menjadi kegiatan rutin untuk tiap hari itu membacakan ikrar kesetiaan. Ini salah satu cara kita untuk membangun suatu karakter kebangsaan yang gandrung persatuan tadi itu menjadi bagian yang include dengan kegiatan sehari-hari kita. Jadi ikrar kesetiaan itu selalu sebelum memulai betul, kegiatan. mulai kegiatan itu. Jadi setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, setia kepada cita-cita proklamasi, setia kepada NKRI, setia kepada kehidupan berbhinneka tunggal ika. Ini adalah suatu frame, ada suatu kerangka yang bagaimana kalau ini terus-menerus kita lakukan, insya Allah pikiran kita ini akan masuk. Nah, kalau ini sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan, akhirnya akan menjadi budaya. Brainwash yang positif ya Pak. Kalau sudah budaya, niscaya kebangsaan itu bukan suatu yang sulit kita lakukan. Sehingga dimanapun berada, ini menjadi penting. Dan ini kewajiban kami juga kepada warga Banyuwangi, bahkan lebih dari itu sebetulnya. Ini yang kami inginkan. Walaupun di balik itu cita-cita yang juga masih ada tapi belum tersampaikan sampai saat ini itu adalah membangun memang sekolah inklusi dalam pengertian yang benar-benar ideal, yaitu di mana antara anak-anak yang reguler dengan anak yang ABK ya, yang berkebutuhan khusus itu bisa menjadi bagian utuh, walaupun di situ ada kurikulum yang memang adaptif, kemudian pendampingan yang khusus, dan ini pun sebetulnya gilirannya apa? Ya untuk membangun keberagaman tadi dalam kerangka bersatu tadi. Bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus pun kan bagian dari kita. Iya. Itu yang harus kita berikan tempat, berikan ruang. Sehingga tidak ada lagi diskriminasi, bla bla dan lain sebagainya. Nah, ini semua kan berangkatnya dari kebangsaan ini kalau kita terjemahkan dari berbagai aspek-aspek yang ada di dalamnya. Jadi ini suatu yang terus harus kami lakukan. Ya. Bapak, jika kita melihat rekam jejak Anda, apa pengalaman Bapak serta kontribusi Bapak terhadap tanah air dan sosial di masyarakat? Nah, jadi ini memang kami juga harus secara subjektif juga harus menyampaikan kepada Mbak Erna. Kami tadi termasuk yang kenapa enggan di politik praktis tadi itu, karena kami itu kan juga bisa berkontribusi lewat pendidikan, tapi juga lewat politik, walaupun tidak harus lewat partai politik tadi itu. Contohnya tadi itu kami sudah banyak juga ikut, tapi yang paling berkesan ini juga nanti menjadi bagian yang penting untuk kita titipkan kepada birokrasi ya ini. Jadi saat-saat awal otonomi daerah, jadi reformasi awal-awal dulu. Ya, tahun 99 berarti. Betul, 99 sampai 2000 ya.
pada saat kami itu ditunjuk menjadi tim OPD DPMK, itu bahasanya sudah menjadi biasa antara eksekutif dengan legislatif, termasuk dengan akademisi dan teman-teman pers, itu melakukan diskusi-diskusi. Ini sebetulnya kami sangat sangat mengharapkan itu saat ini bisa terjadi lagi. Dan itu dulu rutin yang difasilitasi oleh Pak Sekda. Waktu itu Pak Dadang ya. Sehingga Bupati sekali tempo itu juga hadir di dalamnya. Dalam forum sehingga di situ itu ada teman-teman dari eksekutif, ada dari birokrasi, ada dari teman-teman pers, ada dari akademisi. Dan ini dialog-dialog yang sudah barang itu bersifat solutif. Setiap isu-isu yang ada di tingkat lokal ini apa kira-kira yang bisa mampu membangun pemberdayaan masyarakat dan sebagainya, termasuk berbagai aspek, ini bisa didiskusikan di situ. Bahkan sampai dulu ini bisa membangun yang namanya forum kemisang itu sebetulnya. Jadi itu dulu adalah embrionya di situ ya Pak. Jadi ini bagian dari kolaborasi antara eksekutif, legislatif, akademisi dengan pers. Itu lah ini sebetulnya kalau ini bisa munculkan kembali. Saya kira banyak yang bisa dilakukan. Dan ini menjadi jembatan yang bagus sebetulnya untuk membangun kemitraan dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Banyuwangi ini. Ini yang kami rasakan waktu itu ini sehingga kita bisa berkontribusi. Selain tadi itu kita juga pernah menjadi penatar P4. Kita juga menjadi waktu dulu itu dikenal dengan istilahnya adumla. Jadi pelatihan-pelatihan bagi birokrasi itu kami dilibatkan. Sehingga ini menjadi bagian daripada tanggung jawab kita bersama. Sehingga tidak harus lewat satu jalur, tapi banyak jalur yang bisa kita kontribusikan terhadap tanah air, masyarakat, bangsa, negara, dan sebagainya ini. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan ini. Dan ini memang harus ada yang memfasilitasi. Memfasilitasi sebetulnya kalau zaman dulu itu cukup, itu tadi bisa mengumpulkan karena yang punya otoritas itu kan beliau itu. Ya, dari birokrasi. Betul. Ya Pak. Dan sebetulnya kalau terkait dengan kosnya tidak besar karena waktu itu saya ingat hanya cukup gorengan. Tapi hasilnya luar biasa. Luar biasa waktu itu ya. Jadi hanya kita kumpul-kumpul, bahkan waktu itu ya 15 orang, 20 orang ya. Dan saya masih ingat sekarang tokoh-tokoh itu masih sering kami temui itu masih kangen sebetulnya dengan hal-hal seperti Pak. Seperti itu ya. Mungkin itu yang juga menarik sebetulnya untuk lanjutkan lah katakan. Mungkin itu Mbak Erna ya. Mungkin Bapak kalau acara kegiatan tersebut ada lagi masih bersedia dilibatkan? Ya paling tidak kita kan harus berkontribusi walaupun tidak harus rutin karena yang muda-muda kan sudah banyak ya, jangan sampai terus kemudian yang tua-tua itu masih ingin ikut-ikut terus ya, ini nanti kan tidak beri kesempatan nanti ya. Jadi bagaimana yang muda-muda ini kan sudah cukup banyak yang bahasanya ahli-ahli di bidangnya. Nah ini yang harus dimunculkan. Kan eman-eman Banyuwangi yang seperti ini kalau kita tidak difasilitasi oleh yang ini tadi untuk kepentingan Banyuwangi juga gitu. Iya. Banyuwangi dikenal luas dengan berbagai terobosan di bidang pendidikan. Secara garis besar, apa visi utama Bapak dalam kurun waktu terdekat ini untuk membawa pendidikan Banyuwangi di level berikutnya? Ya, jadi kami tadi sudah kami sampaikan memang kami sebetulnya sangat ingin mendirikan sekolah yang berbasis inklusi tadi itu ya. Ini memang kami inginkan itu diawali dengan TK dan SD. Tapi benar-benar yang ini tidak, mohon maaf, tidak sendiri, tapi antara reguler dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Menjadi satu. Itu menjadi satu. Tapi memang saat-saat tertentu ada pendampingan yang khusus. Yang penting kurikulumnya itu adaptif. Nah ini memang dibutuhkan ahli-ahli yang ada di bidangnya. Supaya apa tadi itu? Benar-benar walaupun pemerintah itu sudah banyak program-program itu, saya kira tinggal kita bagaimana memasuki yang belum lah katakan, yang masih bisa kita kontribusikan juga. Toh pada gilirannya kami ingin bahwasanya tadi itu multi kemaslahatan itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, termasuk kita yang gandrung di dunia pendidikan ini ya. Mungkin itu Mbak Erma ya. Perjalanan seorang Sugihartoyo membuktikan kepada kita bahwa keterbatasan latar belakang bukanlah penghalang untuk mengukir dedikasi yang tak terbatas. Dari kesederhanaan keluarga,
beliau melangkah menembus batas menjadi teladan di panggung akademisi, menjaga martabat hukum, dan mengabdikan hidupnya untuk kemajuan pendidikan di Banyuwangi. Dedikasi beliau sebagai mantan rektor dan praktisi hukum senior mengajarkan satu hal penting, bahwa kehormatan sejati bukan diraih dari apa yang kita miliki, melainkan dari seberapa besar manfaat yang mampu kita berikan bagi generasi penerus. Saya, Erna Agustina, terima kasih telah menyaksikan sosok inspiratif. Sampai jumpa di kisah-kisah inspirasi berikutnya.